Vivo Indonesia memperkenalkan Vivo Y27 5G pada Juli 2023. Kedatangan HP ini bersamaan dengan Vivo Y27 versi 4G. Konektivitas 5G menjadi keunggulan tersendiri bagi sang ponsel, terlebih ia dirilis dengan harga di bawah 3 juta. Namun, sebelum memantapkan hati dengan HP ini, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo Y27 5G yang sudah tim Gadget Me rangkum. Vivo Indonesia memamerkan Vivo Y27 5G dengan kampanye Gaya Sultan, performa jagoan. Yang dimaksud Vivo dengan Gaya Sultan adalah desain elegan dari si ponsel terlihat simpel tapi menawan. Kalau dilihat dari sisi depan, sultannya memang tak terlihat sebab Vivo Y27 5G masih memakai layar yang model lubang kamera ala tetesan air atau water drop notch. Sebagian orang bilang model ini ketinggalan jika dibandingkan dengan Punch-hole alias lubangnya bulat dan tak menempel bezel. Sisi sultan baru terlihat di area belakang. Bahan penutup belakangnya memang polikarbonat, namun Vivo memolesnya dengan bagus sehingga terlihat mewah serta tahan terhadap goresan dan noda sidik jari. Olesan itu disebut dengan crystalline matte. Varian warna satin purple cukup menawan, terlihat adanya perpaduan antara biru dan ungu. Varian ini cocok buat Anda yang ingin menjadi pusat perhatian. Sementara itu jika ingin tampilannya lebih kalem, pilih saja varian Mystic Black. Satu hal yang patut disinggung dari desain bodi Vivo Y27 5G adalah sertifikasi IP54 yang dimilikinya. Sertifikasi ini merupakan jaminan bahwa ia tahan terhadap debu serta tahan terhadap percikan air dari seluruh area. Spesifikasi layar Vivo Y27 5G memang biasa saja. Panel yang dipakai IPS LCD dengan diagonal 6,64 inci. Ia juga belum mendukung refresh rate tinggi sehingga mentok di 60 Hz. Tak diketahui pula kaca proteksi yang melindunginya, namun setidaknya layar ini dapat menyajikan visual yang tajam berkat resolusi Full HD Plus 1080x2388 pixel. Layar ponsel ini juga sudah mendukung game mode warna DCI-P3. Adapun tingkat kecerahan puncak yang diraih layar HP ini adalah 600 nits. Angka itu sudah cukup mumpuni untuk pemakaian di luar ruangan. Batas paling bawah agar tampilan layar ponsel terlihat di situasi outdoor adalah 500 nit. Sektor dapur pacu Vivo Y27 5G diperkuat oleh SoC atau chipset MediaTek Dimensity 6020. SoC rilisan kuartal ketiga 2023 ini sebenarnya adalah Dimensity 700 yang dinamai ulang. SoC dengan fabrikasi 7 nanometer ini punya 8 inti CPU dan 2 inti GPU. CPU-nya berisikan 2 Cortex A76 dengan kecepatan 2,2 GHz dan 6 Cortex A55 dengan kecepatan 2,0 GHz. Sementara itu, GPU-nya adalah ARM Mali G57 dengan clock speed 950 MHz. Dalam dapur pacu Vivo Y27 5G, Dimensity 6020 dipadukan dengan RAM 6GB, LPDDR4X dan penyimpanan 128GB bertipe UFS 2.2. Bekal dapur pacu tersebut membuat HP ini bisa menghasilkan performa yang mumpuni. Kebanyakan HP kelas menengah atas dan kelas atas masa kini sudah meninggalkan satu fitur penting adalah audio jack 3,5 mm. Karena punya audio jack 3,5 mm, HP ini bisa disambungkan ke earphone dan headset kabel yang merupakan solusi ekonomis untuk memperoleh kualitas audio mantap. Dengan menghubungkan salah satu dari kedua benda itu, Anda juga dapat menikmati siaran radio FM dari Vivo Y27 5G. Vivo Y27 5G dilengkapi 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri atas kamera utama 50 MP dan sensor kedalaman 2 MP, serta dilengkapi lampu flash. Kamera depannya beresolusi 8 MP dengan bukaan f2.0. Terkait perekaman video, baik kamera belakang dan kamera depan bisa menghasilkan video dengan resolusi maksimal 1080p, namun yang menjadi pembeda kamera utama Vivo Y27 5G ternyata bisa merekam dengan frame rate 60 fps, sedangkan kamera depan mentok di 30 fps. Kapasitas baterai yang dikandung Vivo Y27 5G cukup standar yakni 5000 mAh. Sudah banyak HP di berbagai kelas yang punya baterai sebesar itu.
Kini yang membedakan hanyalah manajemen konsumsi daya untuk menentukan seberapa lama ponsel dapat bertahan. Menurut klaim Vivo, HP ini bisa bertahan sampai 16 jam lebih untuk menonton video secara streaming. Daya tahan selama itu tentu sudah bagus, namun klaim tersebut bisa saja berbeda dengan pengalaman Anda saat memakai si ponsel. Vivo Y27 5G menjadi solusi buat Anda yang tinggal di daerah ibu kota serta Anda sering lewat jalan tol. Apa alasannya? Soalnya HP ini punya NFC multifungsi. Kegunaan utama NFC ini sudah jelas untuk mengecek dan mengisi saldo kartu e-money. Vivo masih menjadi salah satu produsen yang konsisten dengan paket penjualan produknya. Pasalnya mereka belum menghilangkan kepala charger dalam box ponsel yang dijual. Ya, ada kepala charger dengan daya maksimal 44 watt. Hanya saja, daya maksimal yang diterima Vivo Y27 5G cuma 15 watt. Charger 44 watt pada paket penjualan HP ini ternyata sama dengan Vivo Y27 versi 4G yang memang mendukung fast charging 44 watt. Selain charger, pengguna juga masih mendapatkan beberapa aksesoris di dalam box ponsel, mulai dari kabel USB-C, SIM ejector, softcase transparan, dan anti gores yang sudah terpasang di layar. Untuk urusan paket penjualan, Vivo memang masih jempolan. Charger bawaan Vivo Y27 5G sebenarnya sudah kencang karena daya yang dipancarkan sampai 44 watt. Sayangnya Vivo membatasi penerimaan daya HP ini hanya 15 watt saja. Akibatnya adalah durasi pengisian daya lebih lama. Secara teori, mengisi daya 15 watt untuk baterai 5000 mAh memakan waktu kurang lebih 2 jam. Alih-alih memasang kamera ultrawide yang lebih berguna, Vivo malah menyematkan sensor kedalaman yang fungsinya tak penting-penting amat. Tapi zaman sekarang sudah dibekali SoC canggih. Tanpa sensor kedalaman pun, kamera utama bisa hasilkan foto bokeh dengan bantuan pemrosesan SoC. Vivo Y27 5G hadir dengan satu varian memori yakni 6GB RAM dengan memori internal 128GB. Tak ada varian lain yang tersedia. Untuk RAM 6GB itu sudah cukup, namun penyimpanan 128GB bagi sebagian orang agak mepet. Terutama bagi mereka yang doyan mendokumentasikan momen serta pasang macam-macam aplikasi. Hal yang disayangkan dari HP ini adalah tak adanya slot microSD untuk ekspansi penyimpanan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar terbaik dari Gadget Me.